Selamat malam. Saat ini nyambung vlog yang tadi. Saat ini kita udah berada di jalan keluar ya, menuju kembali ke kota. Saya akan ngevlog, mengambil video, yaitu jalan tol Reformasi, jalan tol pertama yang ada di Kota Makassar, jalan tol pertama yang ada di Indonesia Timur. Ya, kembali bersama saya Hendra. Tepatnya tanggal 17 Oktober 2020, jam 10.06 malam ya. Udah dini hari, udah mendekati pergantian hari. Kita masih berjalan menuju arah gerbang tol guys. Ikuti perjalanan kami. Jangan lupa like and subscribe. Ikuti terus perjalanan kami, saya dan keluarga. Sekarang kita menuju ke arah jalan tol Reformasi. Ngomong mengenai jalan tol, jalan tol yang ada di Makassar ini sebenarnya jalan tol dalam kota ya. Itu rutenya Kilo 4 atau APP Tarani, kemudian ke pelabuhan dan arah ke bandara, atau mengarah ke luar kota, arah ke Kabupaten Maros. Nah, tidak lama lagi akan ada satu jalan tol layang yang pertama kali di luar Pulau Jawa, yaitu jalan tol APP Tarani, yang estimasinya sih harusnya Oktober ini sudah bisa dipergunakan ya. Sebentar di ujung tol yang tol Reformasi kita akan melihat situasinya. Saya akan ngevlog sampai fokus ke jalan alur ini guys ya. Oke. Selamat datang di Sulawesi Selatan. Suasana Kota Makassar malam ini cukup bersahabat. Tidak ada kemacetan. Cuaca pun cukup bagus, cukup bersahabat. Beberapa hari yang lalu cuacanya agak ekstrim ya, angin kencang cukup ngeri juga. Banyak yang ini ya, banyak pohon yang berapa titik kota itu ada yang tumbang ya. Ya, kita akan terus, namun ambil ke kiri sedikit, itu akan menuju ke arah tol Reformasi. Saat ini kita lagi di perapatan bandara dengan bundaran. Ke kanan ini ke arah Kabupaten Maros, ke kiri kita balik ke Kota Makassar. Namun kita akan terus mengambil kiri dikit, itu arah ke tol Reformasi. Oke, kita lanjut guys. Halo adek, apa kabar adek Vita? Halo. Oh, Koko. Oke, sekarang udah jam 22:09 atau jam 10:09 malam. Tepatnya malam Minggu ya guys ya. Tadi saya habis mengambil gambar beberapa foto di area bandara dan mengambil sedikit video. Nanti tinggal nonton di channel YouTube saya ya. Oke, kita lanjut guys. Ini adalah jalan tol pertama yang ada di Indonesia Timur, namanya jalan tol Reformasi. Kenapa dikatakan jalan tol Reformasi? Karena saat itu lagi ada, pada saat dia dibangun, selesaikan itu mendekati atau setelah reformasi ya. Maka dinamakanlah jalan tol Reformasi. Ya, inilah situasi jalan tol yang ada di Makassar. Tidak panjang, cuma kurang lebih berapa ya, 15 kiloan. Nah, jalan tol yang kedua yang ada di Indonesia Timur itu tepatnya ada di Manado, antara Manado dan Bitung ya. Nah, kira-kira beberapa minggu yang lalu diresmikan oleh Pak Jokowi via ini
panjangnya yang bisa terpakai kalau saya tidak salah itu 21 kilo ya. Jadi ke Bitung itu udah enak, nggak perlu berlama-lama lagi di jalannya, bisa cepat. Oke, kita kembali lagi ke Makassar. Saat ini sorry, tiket tuh mana? Yang maninya mana? Coba cari. Oke, di depan kita sebentar lagi ada gerbang tol. Jalan tol ini cukup lengang ya, cukup lengang. Lalu lintas yang lewat pun tidak terlalu banyak, baik itu yang masuk kota maupun arah keluar kota. Oke, kita lanjut guys. Kita ambil yang kanan ya, yang kosong. Ini adalah gerbang tol Biringkanaya, gerbang tol pertama dari arah luar kota masuk ke dalam kota ya. Oke, cukup alot. Gerbang tol ini tarifnya itu 10.000 ya. Tadi mesin tempelnya kayaknya kurang sensitif ya, jadi harus geser-geser gerak-geraknya biar terbaca. Suasana jalan tol malam ini cukup lengang. Di depan kita ini tidak ada yang mengarah ke kota, ini tidak ada kendaraan satupun ya. Namun sebaliknya arah kota ke luar, ke arah Kabupaten Maros ya, adalah 1-2 kendaraan yang lalu lalang. Wow. Suhu di Kota Makassar saat ini 31 derajat Celcius. Wow. Kali ini kita ditemani oleh 99.2 MHz radio. Lagu ini juga enak ya. Selamat menikmati guys perjalanan kami. Ini adalah jalan tol dari arah luar kota menuju Kota Makassar. Saya akan mengambil rute masuk ke kilo 4 ya. Rute tol ini terbagi 2 rute. Ketika kita ngambil kiri itu arahnya ke Panakukang, atau orang di Kota Makassar berada kilo 4, dan arah kedua yaitu lurus itu arahnya ke Pelabuhan Soekarno-Hatta. Ketika Anda ingin ke dalam ke arah kota, seumpama mau arah ke Pantai Losari atau ke Sumba Opo atau ke Jalan Nusantara, sebaiknya ambil arah ke pelabuhannya. Namun Anda ingin arah ke Veteran atau arah ke Panakukang, Sultan Hasanuddin, sebaiknya Anda ambil arah kiri, yaitu ke kilo 4. Ya, selamat menikmati suasana jalan tol yang ada di Makassar. Semoga terhibur guys. Kecepatan kendaraan kita ini cuma 60 km per jam ya. Ya, cara menikmati suasana seromantis ini ya itu berkendara lah. Jangan di atas 60 km. Nikmatilah situasi yang ada. Ini ada gerbang
bukan gerbang ya. Jika Anda ingin ke Kima, ini ada pintu keluar, gerbang jalan keluar dari Kima Daya, kilometer 7 ya kalau tidak salah. Ini Anda akan tembus ke kawasan industri Makassar. Oke guys, kita lanjut terus. Beberapa bagian jalan agak bergelombang ya, mungkin ada urukan tanahnya yang agak turun sehingga kita yang berkendara agak terguncang sedikit. Cuma di beberapa titik tidak terlalu berpengaruh. Unhas BTP Parangloe 1,2 km, pelabuhan Parangloe Padangpur 9 km. Nah yang tadi yang saya ngomong, kalau Anda ingin ke pelabuhan ya lurus saja, ikuti jalur yang ada, nggak usah belok kiri atau kemana, pokoknya lurus saja terus, kurang lebih 9 kilo menuju pelabuhannya. Wow, jalan tolnya nggak ada orang, nggak ada kendaraan satu orang pun guys. Kami penguasa sesaat jalan tol. Wow, keren guys. Sejauh mata memandang di depan kita ini arah ke masuk ke kota ini tidak ada kendaraan ya. Ya, kami seperti penguasa jalanan ini kan. Nah. Tetap lurus guys, jangan ambil kiri. Baca rambu ya, kalau ambil kiri itu ke Unhas, BTP dan Parangloe. Kalau terus itu pelabuhan Panakukang dan Panangpur. Nah, depan kita sebelah kiri ini ada kompleks Citraland Thalassa City. Ini salah satu perumahan mewah yang lagi dibangun di kota Makassar ya, arah utara kota Makassar, tepatnya di daerah kawasan. Menggunakan jalan tol sebenarnya dari sisi waktu ya kita cukup hemat ya, apalagi di kota Makassar yang sering macet, itu kita bisa menghemat waktu sampai 45 menit untuk menuju ke dalam kota dibanding lewat jalan Perintis Kemerdekaan ya. Selain jarak tempuhnya agak jauh, lewat jalan normal, kemacetan juga kita bisa terhindarkan. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di gerbang tol Parangloe, gerbang tol terakhir ya. Hanya ada 2 gerbang tol yang ada di tol Makassar. Oke. Minta tiketnya mas? Minta tiketnya? Makasih. Oke, kita lanjut. Ini adalah gerbang tol Parangloe, gerbang tol terakhir. Setelah itu sudah tidak ada lagi membayar guys ya. Jadi total berapa ya tadi itu? 14.000 ya sampai ujung. Jadi bayar berapa nih? Saldo 33. Bukan bayarnya, bayar berapa tadi? Dari tadi? Iya. 10.000. Ya benar.
gerbang tol pertama tadi kita bayar 10.000, gerbang tol kedua 4.000 ya, totalnya 14.000. Ya, depan kita sampai sejauh ini sih kami masih jadi penguasa jalanan guys. Tidak ada kendaraan satupun di depan kita yang menuju arah ke kota ya. Oke. Ya, mengingatkan kembali teman-teman yang mengikuti channel saya, jangan lupa like dan subscribe ya, biar channel ini makin terbentuk karakternya, bisa membantu saya dalam lebih banyak mengedukasi dan memberi informasi, khususnya tempat-tempat yang saya kunjungi. Ya, video ini saya rekam dengan kamera handphone saja yang berkualitas bagus, yaitu Huawei P40 Pro. Jika teman-teman ingin lebih mengetahui kamera HP dari Huawei P40 Pro, bisa menghubungi saya ya di nomor 085656620001. Ya, sekarang kita berada di jembatan lupa saya namanya ya. Nah, ini sedikit lagi kita akan berada di simpangan. Kalau Anda terus itu arah ke pelabuhan. Jika ingin ke Tanjung Bunga, daerah Tanjung, kemudian daerah pusat kota bagian barat, silakan Anda terus. Namun ketika Anda mau ke daerah Panakukang, Sultan Alauddin, ataukah ke arah Perintis kembali, itu bisa ngambil arah kiri. Ini saya ambil arah kiri. Kita akan menuju ke arah Jalan APP Tarani. Kenapa saya ngambil kiri bukannya lurus? Nanti di next vlog saya akan ngambil arah lurus ya. Ini saya ingin melihat perkembangan jalan layang ya, jalan layang APP Tarani yang harusnya tidak lama lagi kita akan bisa gunakan. Nah, jalan layang ini setahu saya belum pernah ngambil ya. Ini adalah vlog pertama yang saya buat mengenai jalan tol yang ada di Makassar. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kemarin, kok sering ambil videonya di malam hari. Nah, dan terkadang ngambil videonya itu larut malam. Ya, di satu sisi saya orangnya lebih suka kesunyian, terus kalau bisa menghindari macet ya kita hindari ya. Nah, inspirasi saya kadang muncul kalau suasananya seperti ini. Nah, kalau siang agak semrawut, terus kurang nyaman kita nge-vlognya, kurang nyaman kita ngambil videonya karena kemacetannya biasanya cukup parah guys. Nah, kalau malam hari apalagi di atas jam 9 ini suasananya cukup nyaman. Nah, itulah alasan saya kenapa sering ngambil video itu kebanyakan malam ya, dan di atas jam 9. Nah, itulah alasannya. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman.
Ya, sekarang kita masuk ke arah, dikit lagi kita menuju ke kilo 4. Depan kita hanya ada 2 kendaraan, ada kontainer satu dengan apa ya? Oh, ada Innova yang lewat lagi ya. Oke, sebentar lagi kita akan lihat sama-sama jalan tol layang AP Veterani. Sepertinya belum, sedikit lagi harusnya sudah bisa dipergunakan ya. Nah, nanti kalau sudah dipergunakan bisa, saya akan mengambil vlog juga ya, mengambil video. Mudah-mudahan bisa mengedukasi minimal yang ada di luar kota mengetahui perkembangan yang ada di kota Makassar. Ini sebentar lagi kira-kira 100 meter adalah jalan naik ya. Kalau kita terus ya, cuma kita ambilnya arah kiri. Ya inilah, masih ditutup ya, tapi lampunya udah nyala guys. Wow, keren. Nah, finishing ya, marka jalan sudah ada, lampu lalu lintasnya sudah, lampu penerangan jalan sudah ada, rambu-rambu lalu lintasnya sudah terpasang dengan baik. Wow, mudah-mudahan bisa dipergunakan di bulan Oktober ini. Wow, keren ya, romantis guys. Bagusnya di bawah jalan layang ini ditanami pohon-pohon atau bunga ya, ditanami bunga supaya lebih sejuk, lebih adem, biar masyarakatnya tidak cepat emosi, bisa lebih tertib berlalu lintas. Kalau ada bunga-bunga ya menambah semaraknya kota ya. Oke, di depan kita ini adalah perapatan, orang lebih kenal dengan perapatan kilo 4. Sedikit lagi kita masuk arah Veterani. Jalan layangnya masih dalam tahap finishing. Waduh, sayangnya ada truk di depan kita. Coba saya ngambil kiri. Oh, ada saya. Oke, inilah suasana malam hari jalan AP Veterani. Dan sebentar lagi kita melihat perubahannya yang cukup drastis ya. Nah, kalau saya ngambil videonya malam hari ya, kita bisa menikmati dengan nyaman ya. Kalau siang hari di sini, kalau malam hari ya kalau siang hari kemacetannya terbiasa. Ya inilah jalan tol layang AP Veterani. Di jam segini pun situasi lalu lintas masih cukup tersendat. Karena kenapa? Banyak yang parkir di sembarang tempat, kemudian banyak yang kendaraan motor ini banyak yang melanggar. Ya. Ya, sebelah kiri kita ada Hotel Amaris Veterani. Jalannya cukup gede dan sudah beroperasi kembali ya. Ya, jalan layang ini sendiri dalam tahap finishing. Sementara kelihatannya lagi pengerjaan instalasi air, instalasi pembuangan air kotor secara dikerjakan. Secara fisik sih struktur udah 98% ya. Sisa finishing di beberapa bagian yang tidak terlalu signifikan. Ini Pasar Sukaria guys, masih beroperasi sampai jam segini. Mudah-mudahan jalan ini bisa mengurai kemacetan yang ada di Kota Makassar, sehingga pengendara yang
lewat di daerah ini tidak terjebak macet lagi setelah hampir beberapa tahun ya selama pengerjaan. Lewat di daerah ini cukup menjengkelkan karena macetnya itu luar biasa parah. Ya, McDonald di sebelah kiri, McD di sebelah kiri kita, banknya OCBC, NISP sebelah kiri kita. Ya, kita ini sekarang berada di bawah jalan layang ya, tepat berada di tengah-tengah jalan layang. Oh, keren guys. Jalan layangnya ini itu terbagi berapa bagiannya. Jika Anda ingin turun mungkin mengambil arah kiri, sehingga di sebelah kiri kita ini ada lajur untuk keluar dari jalan layang ini. Bisa motong dan tembus di depannya apa ini ya, di depannya Rel Veterani. Oh, sudah diaspal, persiapan untuk dipergunakan. Wow, keren guys. Ya, sebelah kiri kita ini ada kompleks Ramayana. Ada pizza, ada apa? Ada beberapa macam pusat perbelanjaan yang lengkap ya. Oke, karena durasinya cukup panjangnya, udah 27 menit, saya akan ambil di depan lagi sedikit. Oke, sekarang kita berada di perempatan Boulevard Panakukang. Nah, setengah 11 ternyata masih macet guys, masih tersendat. Inilah yang kurang nyamannya lewat di daerah sini. Sebelah kiri kita ada Burger King. Buset dah, jam begini masih macet ya. Udah setengah 11, jalan Veterani masih macet. Stuck lagi, entah apa di depan.
Setengah 11 malam masih macet, parah bener. Oke guys, saya akhiri vlognya ini sampai di sini ya. Soalnya sepertinya kita akan terjebak macet cukup lama di sini. Oke, sampai ketemu dan saya akan nyambung di kesempatan yang lain. See you.